kita tahu bahwa di Semarang ini khususnya atau di Indonesia pada umumnya masih banyak safitri-safitri yang di luar sana yang mengalami hal yang serupa dengan Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan atau saran apa atau apalah buat mereka biar tidak seperti Ibu seperti ini? Ya kalau bagi saya sih karena ini masalah dengan tanah ya lebih hati-hati saja. Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan sidikfakta.com. Kali ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang. Sore ini kita mau bareng-bareng dengan LPHI atau Lembaga Peduli Hukum Indonesia untuk menjemput salah satu terdakwa. Sekarang sudah bebas. Baru tadi siang putusan jam 11.30 12-an putusan hakim bahwa orang tersebut bebas. Siapa itu? Nanti kita lihat aja. Kali ini kita ketemu dengan ketumnya dulu ya. Ketua Umum LPHI dulu. Yuk. Kita ketemu ya. Kita ketemu langsung sama ketumnya. Iya. Selamat siang, Mas. Siang, Wah, Mas mantap, Lekan. Mas Reza. Boleh saya duduk? Nongkrong di Boleh, sini boleh, gimana? boleh. Monggo silakan. Sini aja, Mas. Nah. Iya, iya. Selamat sore ya. Aduh. Monggo, Mas. Rokoknya jangan dikelihatin. Mas, hari ini ada kegiatan apa, Mas? Sore-sore kok banyak banget ini orang nih. Ya kita pelaksanaan atas putusan tadi terkait sidangnya Bu Safitri yang divonis bebas. Alhamdulillah kita ke sini untuk menjemput Bu Safitri ya. Langsung ya. Langsung kita jemput. Bagaimana perasaan, Iya. Mas? Tadi kan kita tahu, kita menyaksikan sendiri kan. Jalannya persidangan, jalannya sidang putusan itu tiba-tiba langsung diketok, dok, bebas. Nah, perasaannya Mas Reza Iya. seperti pribadi aja. Ya, Pribadinya kita Mas Reza. refleks terharu sekali ya. Kita refleks terharu sekali dari kita sampai teriak-teriak tadi di pengadilan sama seluruh anggota tadi ya, bentuk dari senangnya kita, sangat harunya kita atas putusan dari hakim, ketua majelis hakim di sini dan menunjukkan di pengadilan negeri di Semarang masih ada keadilan. Luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Merinding aku loh, Mas, ini, Mas. Wah. Pak Hakim menunjukkan sebagai wakil dari Tuhan dan Ya. gerbong keadilan yang ada di PN Semarang di sini menunjukkan bahwa memang yang bersalah, yang tidak Benar. bersalah diputuskan tidak bersalah. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol di podcast pertama, kedua saat kita makan siang juga itu. Isolasi Indonesia itu menerapkan keadilan. Ternyata kita buktikan hari ini ya. Mas. Iya. Sangat ya, luar biasa hakimnya ya. Ya, kita buktikan dengan putusan hakim bahwa Ya. atas putusan ini keadilan itu masih ada. Betul. Keadilan hadir di PN Negeri Semarang, Mas. Oke, kalau kita mengacu pada pengadilan tadi kan kita lihat bahwa pengadilan Semarang ini adil, Mas. Tetapi belum tentu kita bisa menggeneralisasi sampai seluruh Indonesia bahwa keadilan sudah merata. Masih banyak di luar sana. LPHI siap perang lagi, Mas. Iya. Siap, kita pasti Siap akan pendampingan itu. mendampingi ya ke masyarakat yang kurang mampu. Ya. Pastinya terkait perkara-perkara yang nanti ke depan mungkin ada pelaporan-pelaporan yang masuk ke organisasi kita. Nah, itu kan kemarin kan masalahnya Bu Safitri itu kan terkait dengan tanah, Mas. Iya. Mas Reza itu selaku non sewu ketua umum LPHI, kebetulan juga profesinya nggak usah tak sebutin, yang penting tahu tentang tanah lah ya. Iya. Mas, ada nggak saran ke masyarakat umum terkait dengan bagaimana caranya membeli tanah dengan baik, piye carane benrak kasus? Ini kan ribet dewe, Mas. Nah, akhirnya kasus kayak gini kan ribet dong, Mas. Iya, jadi Iya, Mas, untuk caranya. meng-counter itu semua, ya kita harus cek dulu betul-betul tanah yang kita beli, nanti kita cek dulu. Habis itu begitu kita cek harus di hadapan notaris, kita pakai notaris untuk transaksinya. Jadi
di sini selaku pejabat terkait, lurah, camat juga bisa berkoordinasi dengan notaris tentang legalitas tanah yang akan kita beli atau nanti yang kita konversikan untuk kita tingkatkan haknya di sini. Terus kalau ketemu sama orang yang non sewu, saya sendiri sakit hati sih Mas. Aku jujur gak seneng pada saat sehabis jadi kasus seperti ini kok ada sampai oknum-oknum pemerintah, nggak apa-apa. Oknum-oknum pemerintah kok sampai ngomong, oh saya cabut izin saya cabut saksi saya dan lain-lain. Menurut Mas Riza biar ketemu wong koyo ngono. Iya, itu Piye Mas? sangat fatal sekali ya. Mereka dengan sadar melakukan satu tindak pidana Itu sebetulnya. pidana ya Mas? Pidana. Asli ono undang-undangnya ada ya? Itu Iya, melanggar undang-undang ya? Iya, karena Pidana ya? di sini jelas kesepakatan para pihak itu tidak bisa dicabut sepihak. Harus dicabut kedua belah pihak dan harus ada konfirmasi di sini. Gak iso seenakmu jidatmu dewe kowe ngomong tak cabut pernyataan gua ra mungkin gitu Mas. Oh, nggak bisa. Nggak mungkin ya. Berarti langkah-langkah untuk orang biar dia aman tentang tanah, yang pertama berarti melihat story tanah tersebut. Benar ya Mas? Betul. Yang kedua tadi apa, perizinannya, surat-suratnya, Iya, legalitasnya. legalitasnya. Yang ketiga konfirmasi ke aparatur daerah setempat. Iya, betul. Oke. Terus yang selanjutnya kalau emang itu belum balik nama, sesegera mungkin dibalik nama, setuju nggak Mas? Iya, harus segera dikonversi dibalik nama. Misal tanah-tanah yang berupa tanah garapan, X tanah yang tanah barat atau igendom, itu kalau memang penguasaannya dan bukti kepemilikannya memang sudah sah, ya segera aja ditingkatkan haknya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan ke depannya. Saya masih bertanya-tanya terus Mas. Kebetulan Mas Reza karena ngerti tentang tanah, walaupun bukan BPN ya Mas. Nanti suatu saat saya akan ke BPN. Yang jelas banget, kenapa kok bisa surat tanah yang bertindih-tindih? Bisa nganti ono telu SHM ini maksudnya piye dengan tanah satu? Itu piye sih? Nah itu, jadi harapannya di sini BPN ini kan yang mengeluarkan produk ya di sini. Iya toh, yang punya yang mengeluarkan produk. Seharusnya kan mereka sebagai pencatat harusnya tidak terjadi seperti ini kan begitu. Proses untuk SOP dari BPN dalam mengeluarkan satu produk yaitu sertifikat, jangan sampai harus ada pengawasan yang khusus. Jangan sampai oknum-oknum dari BPN sendiri tidak ada pengawasan yang khusus sehingga administrasinya tidak benar kan gitu. Lah nek wis kejadian kayak ngene, kira-kira mungkin Bu Safitri keluar tiba-tiba langsung aku rak terima, aku tak lapor ke polisi. Kira-kira bisa nggak sih Mas? Iya, jadi Bisa nanti si orang-orang tersebut loh, entah yang nyabut perkara, nyabut omongan kui, terus BPN, kan jelas ini ada permasalahan di tempat itu, dugaannya gitu. Bisa nggak sih Bu Safitri nanti keluar terus menuntut mereka? ya, jadi nanti kita akan berkoordinasi sama tim advokasi kita. Kalau memang ditemukan unsur-unsur di situ kesalahan dengan sengaja, ya pasti bisa kita pertanggungjawabkan tindak pidana umumnya, kan begitu. Dan kalau kita ketemukan unsur-unsur dengan perbuatan melawan hukumnya, ya kita pasti setelah ini harus upaya untuk kejelasan dari hak atas tanah tersebut. Kita harus melakukan gugatan secara perdata. Tentunya komunikasi dulu sama pihak keluarga, atas persetujuan keluarga ya. Ya, atas persetujuan dari Bu Safitri dan keluarga sendiri, dan kita berkoordinasi dengan tim advokasi. Tapi sayangnya tadi pengadilan kan nggak dihadirkan langsung Bu Safitri, jadi nggak bisa lihat tatap muka wajahnya betapa senangnya gitu kan. Iya. Makanya sore ini kita nunggu di luar sini berpanas-panasan, kita nunggu setia, pengen lihat Bu selamat gitu ya, benar ya? Iya betul. Nah ini kira-kira nih kalau Bu Safitri keluar dari gerbang itu, anak gerbang itu kan tertutup, keluar terus yang pertama pasti ketum yang di depan, apa yang mau disampaikan ke ketum? Sama Bu Safitri nih dari kita sampaikan ke Bu Safitri, perjuangan kita sudah berhasil. Alhamdulillah upaya sesuai ekspektasi dan harapan kita, upaya ini sesuai ekspektasi dan harapan kita. Ya saya sangat senang sekali, pasti Bu Safitri juga sangat terharu sekali dengan semua tim, mulai dari tim advokasi,
dari organisasi LPHI maupun dari tim-tim media yang selalu setia mendampingi mengawal perkara ini hingga hasilnya sesuai harapan kita. Oke, tapi kita tetap masih berpikir positif, masih ada keadilan. Tetap ya? Iya, Tetap ya. iya. Kapanpun ada kasus seperti ini, kita masih berpikir bahwa sebetulnya hukum masih bisa peduli dengan orang yang tidak bersalah. Iya, betul. Masih Hukum percaya? masih peduli dengan orang yang lemah, masih peduli dengan orang yang nggak mampu, dan kita apresiasi Ketua Majelis yang menangani perkara Ibu Safitri ini, dia menunjukkan wewenangnya sebagai pintu gerbang keadilan. Ya, Dengan keputusannya. tapi kan nanti setelah ini mungkin ada langkah jaksa JPU mungkin mengajukan kasasi. Kira-kira nanti kalau diajukan kasasi apa yang dilakukan sama tim penasihat hukum Bu Safitri ataupun LPHI? Iya. Jadi terkait jaksa penuntut umum mengajukan kasasi itu memang hak prerogatif dari Tapi kita jaksa, belum ya. tahu ngajuin apa enggak kan? Iya. Informasinya sih sudah akan diajukan kasasi, tapi harapan kita, mohonlah jaksa ini mempunyai rasa pri kemanusiaan yang tinggi. Kita sudah tahu persis sesuai fakta persidangan terhadap perkara ini bahwa memang Bu Safitri di situ tidak ada unsur kesalahan. Walaupun itu tugasnya mereka. Walaupun itu Kita menghormati kok ya. Kita menghormati. Tapi kan boleh jaksa itu tidak mengajukan kasasi. Ada nggak sih upaya dari LPHI ke depan ini mau diskusi atau audiens dengan pihak-pihak yang kemarin berseteru, contoh BPN atau mungkin Pak Slametnya sebagai penjual, ada nggak sih rencana LPHI untuk setelah bebas Bu Safitri mengunjungi itu atau audiens? Oh iya, nanti pasti dari pihak LPHI dan bersama dengan tim kita akan meminta klarifikasi terkait perkara ini. Mulai dari pihak-pihak yang tadi disampaikan sudah memberikan satu keputusan melalui surat jual beli atau lurah atau camat yang sudah mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa. Kenapa dicabut kan gitu? Bentar, biar lewat dulu nggak apa-apa, jangan diikat. Iya. Masuk ini kamu ke depan sini aja, Mek. Biar lewat. Monggo, Mbak, nggak apa-apa aja. Aja lagi ya, Pak. Terus lanjut, Mas. Iya, kita pasti akan berkoordinasi setelah perkara ini. Kenapa mereka itu Bebas. Ayo, Ya, Mas, langsung iya, aja. iya, monggo, Langsung monggo. ini live nih. Live. Ketum dulu. Yuk, ini. Kita lihat betapa bahagianya dari pihak keluarga. Kita lihat bagaimana bahagianya pihak keluarga menyaksikan teman-teman orang yang tidak bersalah akhirnya bisa bebas. Luar biasa untuk para hakim. Itu aja, Sud. Bu, selamat ya sudah bebas. Alhamdulillah. Nah. Ini Bu Safitri, biarkan berfoto dulu. Nanti itu ya. minta tolong difoto buat dokumentasi jaksa. Saya fotokan nggak apa-apa. Tak fotokan untuk dokumentasi jaksanya. Oh, 1, 2, lagi 1, 2. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa. Iya, Bu. Sesuai harapan kita ya, Bu, ya. Sesuai harapan kita. Oke. Alhamdulillah. Kita langsung ngobrol aja dengan Bu Safitri. Ibu, selamat siang dari media. Boleh wawancara sebentar nggak apa-apa? Selama Iya, enggak apa-apa. kita selama ini yang mendampingi Ibu bersama Iya, teman-teman. iya. Saya pengen tahu perasaan Ibu sekarang. Maju aja, maju. Di Zoom aja. Sini, Bagaimana ayo, Bu disupport. perasaannya sekarang? Belakang sini, ayo, Mas. Tahu bahwa ternyata perjuangan Ibu nggak sia-sia bersama teman-teman, bahwa di Semarang khususnya keadilan itu masih ada. Ya, gimana ya? Bagaimana perasaannya nih? Terus terang bahagia karena sudah selama 2 tahun proses ini jalan nggak ada selesainya. Hari ini yuk selesai, paling nggak separuh sudah selesai. Ya. Ibu berarti ditahan berapa lama? Ditahan di sini aja. Iya, berapa lama? Sudah dari apa ya? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana Bu perasaan Bu Safitri pada saat di dalam
sana. Saya yakin mesti bercampur aduk gitu ya. Ya bercampur aduk, ya percaya sama Tuhan aja, masih ada keadilan. Ya, kalau orang dekat sama pusat, dagangannya pusat ya Bu ya. Oke, Bu, Bu Safitri, apa yang mau disampaikan kepada mungkin lawyer ataupun kepada teman-teman LPHI, khususnya ada ketumnya ini Bu? Terima kasih untuk semuanya atas dukungan dan doanya, sampai saya berani dan menaruh harapan pada Tuhan, pada teman-teman semua. Terima kasih bantuannya. Oke, Bu, terakhir Bu Safitri, Bu, kita tahu bahwa di Semarang ini khususnya atau di Indonesia pada umumnya masih banyak Safitri-Safitri yang di luar sana yang mengalami hal yang serupa dengan Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan atau saran apa atau apalah buat mereka biar tidak seperti Ibu seperti ini? Ya kalau bagi saya sih, karena ini masalah dengan tanah, ya lebih hati-hati saja. Lebih hati-hati, lebih waspada, karena kita juga tahu ternyata setelah kita memiliki tanah bertahun-tahun, kok ya ada yang masih mau ingin merampok tanah kita gitu. Masih banyak ya, kata-katanya merampok ya Bu ya. Berarti di luar sana banyak perampok dong? Masih banyak Pak, masih banyak. Dengan saya ini bebas, jadi memberi peluang kepada teman-teman yang ayo berani untuk berjuang, masih ada keadilan di sini. Oke, kesimpulan dari Bu Safitri simpel bahwa masalah itu selalu ada, tetapi simpelnya adalah percaya pada Tuhan dan masih ada harapan untuk keadilan akan datang. Terima kasih, saya Muhammad Colekan, sidikfakta.com. Sampai jumpa. LPHI. Jaya,